Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Evi Nur Aziza, biasa dipanggil dengan Ibu Evi. Kita di sini akan belajar materi kisah dan ibu semuanya ya, masih dengan tema Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Amin ya robbal alamin. Setelah pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak Ibu semuanya. Yang pertama, Ananda dapat memahami dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sembunyi-sembunyi. Yang kedua, Ananda dapat memahami dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Yang ketiga, Ananda dapat memahami pengertian ikhras. Yang keempat, Ananda dapat memahami pengertian mukjizat ya. Nah, kita di sini belajar ringkasan 5 dan ringkasan 6, yaitu dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengertian ikhlas dan mukjizat. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah turunnya wahyu pertama, malaikat Jibril tidak datang lagi menemui Nabi Muhammad SAW. Selama menanti datang malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW dalam kebimbangan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya, setelah 40 hari lamanya menunggu, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya ya anak ibu semuanya ya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk segera berdakwah menyeru manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah menerima wahyu yang kedua, Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa kok sembunyi-sembunyi, Bu? Karena supaya tidak diketahui oleh pemuka Quraisy yang pasti akan menolak dengan keras. Jadi Nabi Muhammad itu dengan sembunyi-sembunyi dulu ya dakwahnya anak-anak Ibu ya. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mengajak keluarganya. Orang pertama masuk Islam adalah istri Nabi Muhammad, yaitu siapa istri Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Kemudian beliau juga mengajak sepupunya, siapa? Ali bin Abu Thalib dan pembantunya Zaid bin Haritsah untuk menerima kebenaran agama Islam. Setelah berdakwah kepada orang serumah, lalu Nabi berdakwah kepada sahabat karibnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beberapa orang Quraisy ternama yang terpandang dan tertarik memeluk agama Islam dan menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud. Budak yang pertama kali masuk Islam adalah Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir. Setelah 3 tahun lamanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad kan berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi. Allah memerintahkan untuk berdakwah secara
terang-terangan. Jadi udah nggak sembunyi-sembunyi lagi. Jadi Nabi Muhammad setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, itu Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terang. Nah, bagaimana dakwah secara terang-terangannya? Yaitu Rasulullah mengundang keluarga Bani Hashim dan Muthalib. Setelah berpidato, Abu Lahab menolak ajakan Nabi Muhammad. Siapa yang menolak tadi? Iya, Abu Lahab. Abu Lahab itu menolak ajakan Nabi Muhammad, tidak mau menerima ajakan Nabi Muhammad. Dan dakwah secara terang-terangan berhasil mengajak orang memeluk agama Islam sebanyak 182 orang. Orang yang pertama memeluk Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun, ya. Ingat-ingat ya anak-anak ibu semuanya ya, orang-orang yang memeluk agama Islam yang pertama kali memeluk agama Islam itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun, ya. Sabiqunal awwalun, ingat-ingat ya. Nah, kita lanjut ke ringkasan setelahnya, berikutnya, yaitu pengertian ikhras dan mukjizat. Apa itu Bu ikhras? Apa itu Bu mukjizat? Nah, akan kita bahas bersama-sama ya anak-anak ibu ya. Dalam mengajarkan ajaran Allah di bumi, Allah mempunyai seorang utusan yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi ada 124.000 Nabi, sedangkan jumlah Rasul Allah ada 314 Rasul. Ikhras adalah kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh seseorang yang diangkat menjadi Rasul. Ingat ya, kalau ikhras itu sebelum diangkat menjadi Rasul. Ya, kejadian yang sangat luar biasa. Ini contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara saat masih bayi. Nabi Isa sudah bisa berbicara. Nah, itu adalah hal yang sangat luar biasa, ya kan? Terus yang kedua, keluar air Zam-Zam dari dalam tanah akibat hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Udah pernah minum air Zam-Zam anak-anak ibu semuanya? Nah, ini dia air Zam-Zam ada di sini nih, sumur Zam-Zam ini. Ini Ka'bah ya, kiblat umatmu Muslim. Semoga kita semua nanti bisa berhaji ke Ka'bah ya anak-anak ibu semuanya ya, dengan keluarga kita ya. Nah, air Zam-Zam biasanya orang yang berhaji atau berumrah itu biasanya mereka membawa air Zam-Zam untuk kita minum ya. Dan banyak sekali khasiat air Zam-Zam itu. Air Zam-Zam tidak akan kering. Sumur yang tidak akan kering yaitu air Zam-Zam. Itu adalah ikhlas. Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya oleh 2 malaikat saat berusia. Lanjut ya. Mukjizat adalah kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh seseorang sesudah diangkat menjadi Rasul. Jadi sesudah berarti sudah menjadi Nabi dan Rasul. Contohnya yaitu Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar yang dapat menyelamatkan dirinya dan umatnya dari banjir bah yang menenggelamkan dunia. Nabi Ibrahim yang tidak hangus terbakar karena apinya menjadi dingin, jadi Nabi Ibrahim tidak hangus. Nabi Yunus yang selamat dan tetap hidup di dalam perut ikan paus ya. Jadi Nabi Yunus itu hidup di dalam perut ikan paus selama 40 hari, tetap hidup di dalam perut ikan paus ya. Ikan yang sangat besar. Nabi Musa yang dapat membelah Laut Merah saat dikejar Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang sangat kejam dan sombong. Dia mengaku bahwa dirinya Tuhan. Kemudian Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang yang telah meninggal dunia.
Nabi Muhammad SAW yang dapat membelah bulan. Itu adalah kejadian yang sangat luar biasa ya anak ibu semuanya ya. Ikhlas dan mukjizat diberikan Allah kepada calon nabi dan rasul atau kepada nabi dan rasul sebagai bukti kerasulan dan juga kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala serta menjawab pertanyaan dan tantangan umat atau musuh para nabi dan rasul dalam berdakwah ya anak-anak ibu semuanya ya. Nah, jadi mukjizat itu diberikan Allah kepada Nabi itu sebagai bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Kun fayakun ya. Kun fayakun. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alamin, pembelajaran kita sudah selesai ya anak-anak ibu semuanya ya. Semoga anak-anak ibu semuanya bisa mengambil kesimpulan dan juga bisa meneladani sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya anak-anak ibu semuanya ya. Pesan ibu, jangan lupa sholat 5 waktu di rumah, sholatnya 5 waktu jangan bolong-bolong ya nak ya, dijaga sholat 5 waktu. Murojaahnya di rumah juga diperbanyak biar semakin banyak lagi pahalanya ya. Terus membantu orang tua, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya. Semoga anak-anak ibu semuanya dan juga keluarga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin ya anak-anak ibu ya. Banyak kekurangan dari ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.